Seorang mahasiswi berusia 23 tahun tewas dalam kecelakaan kendaraan segala medan yang juga membuat pacarnya terluka parah. Beberapa bulan setelah kecelakaan maut itu, pacarnya kini dituduh membunuh terkait kematiannya. Membahas perkembangan terbaru ketika pengacaranya menyatakan tragedi itu tak terhindarkan. Inside the Crime dipersembahkan Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Polisi menyatakan kecelakaan terjadi karena rusa berlari ke jalan. Anda mungkin bertanya, bagaimana itu bisa jadi tuduhan pembunuhan? Nah, polisi mengatakan mereka menemukan bahwa pacar wanita tersebut diduga sedang berada di bawah pengaruh alkohol saat kecelakaan terjadi. Alyssa Boyd dan Julian Fleming adalah pasangan manis yang saling menyayangi. November lalu, dia mengunggah ini di Instagram dengan caption, "Bangga pada kalian bertiga." Itu penghormatan manis untuk kekasihnya, karena angka 3 juga nomor di jersey Penn State Julian. 6 bulan setelah unggahan itu, namun Alyssa secara tragis telah meninggal. Polisi menyebutkan pada 23 Mei Alyssa dan Julian berkeliling dengan kendaraan segala medan di Bradford County, Pennsylvania. Mereka mungkin sedang bersenang-senang. Saat itu awal musim panas dan hari Jumat. Julian adalah pengemudi dan Alyssa duduk sebagai penumpang. Lalu polisi mengatakan seekor rusa melompat ke jalan. Maksud saya, bagi siapapun yang mengemudi, mereka pasti akan mencoba menghindari rusa itu. Dan itulah yang Julian coba lakukan. Kendaraan segala medan itu menabrak rusa dan menyebabkan kecelakaan. Julian sempat tak sadarkan diri. Saat tersadar, dia melihat Alyssa tak bernapas. Pejabat menyatakan Alyssa luka kritis dan tak bisa diselamatkan. Dia dinyatakan meninggal di tempat. Julian dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Penyelidik menemukan seekor rusa mati dekat lokasi kecelakaan sesuai dengan kerusakan yang ada. Polisi negara bagian Pennsylvania memeriksa kendaraan serbaguna itu dan mencatat Julian serta Alyssa tidak memakai perlengkapan keselamatan. Ya, dan meskipun sekilas rusa itu tampak menjadi penyebab kecelakaan mengerisan tersebut, penyelidikan masih terus berlangsung. Beberapa laporan menyebutkan itu hanya kecelakaan tragis yang tak terduga. Tanggal 2 Juni, Julian memposting penghormatan emosional untuk mendiang pacarnya. Tidak ada hari tanpa kamu di pikiranku. Akan selalu mencintaimu selamanya. Saat penyelidik menggali lebih dalam, mereka menemukan mantan pemain sepak bola Penn State itu diduga dipengaruhi alkohol. Pada tanggal 7 Oktober, sekarang 5 bulan setelah kecelakaan fatal itu, Julian didakwa dengan pembunuhan dengan kendaraan saat mengemudi di bawah pengaruh alkohol, pembunuhan dengan kendaraan, penyerangan berat dengan kendaraan, penyerangan berat dengan kendaraan saat mengemudi di bawah pengaruh alkohol, mengemudi di bawah pengaruh alkohol dengan kadar alkohol dalam darah antara 0,1 dan 0,16, mengemudi ceroboh, kematian tidak disengaja, dan masih banyak lagi. Pengacaranya menyatakan dia menyerahkan diri ke polisi lalu dibebaskan setelah membayar jaminan $75.000. Pengacaranya mengatakan kepada NBC News bahwa dia sudah bekerja sama dengan polisi dan menyerahkan hasil tes alkohol dalam darah. Tercatat 0,118 masih di atas batas legal 0,008. Pengacaranya bilang ke media ada rusa menyeberang jalan. Keduanya pingsan. Saat sadar, dia melihat yang satunya sudah tidak bernapas. Dia sangka ini trauma. Ya, untuk lepas dari apakah ada alkohol yang sekelebat atau apa, ini adalah peristiwa yang tidak bisa dihindari. Dia mau tidak bersalah dan tidak mengendarai kendaraan segala medan secara ilegal. Dia tidak melakukan kesalahan apapun ketika rusa itu berlari ke jalan. Kematian Alyssa membuat keluarganya dan orang-orang yang dicintainya sangat terpukul. Orang-orang terdekatnya menulis di postingan GoFundMe. Alyssa Boyd, 23 tahun dari Bloomsburg, Pennsylvania, meninggal mendadak dalam kecelakaan kendaraan segala medan saat bersama pacarnya, Julian Fleming, pada 23 Mei 2025. Alyssa lulusan Central Columbia 2020 dikenal sebagai siswa dan atlet luar biasa. Alyssa sedang kuliah psikologi di Universitas Alabama dan anggota Gamma Phi Beta Sorority. Alyssa sangat dirindukan karena senyumannya bisa menerangi ruangan manapun. Walau belum jelas sikap keluarga Alyssa soal pacarnya yang dituduh, kantor jaksa tetap melanjutkan kasus ini. Julian dijadwalkan kembali ke sidang Pennsylvania akhir bulan ini. Apa artinya semua ini? Bisakah Julian mendapat hukuman berat atas kecelakaan tragis ini? Saya bersama pengacara pembela kriminal John Day. John, terima kasih banyak sudah bergabung bersama saya. Menurut Anda, apakah tuduhan yang diberikan sesuai dengan kejahatan yang terjadi di sini? Ada tuduhan pembunuhan dengan kendaraan bermotor, mengemudi di bawah pengaruh alkohol, dan penyerangan berat dengan kendaraan. Apakah menurut Anda tuduhan-tuduhan ini sesuai dengan kejahatan yang terjadi di sini? Hai, terima kasih undangannya. Yang membedakan kasus ini adalah fakta bahwa menurut penegak hukum, ada tes alkohol napas, tes alkohol dalam darah, atau tes alkohol darah.
Hal itu membawa kasus ini ke ranah pidana. Ini bukan kecelakaan sederhana, kecelakaan tragis yang mungkin terjadi jika itu hanya tabrakan antara pengendara kendaraan, segala medan, dan seekor rusa. Keterlibatan alkohol membuat kasus ini naik ke tingkat kejahatan. Lalu ada juga kematian tragis yang terjadi. Jadi, ya, sepertinya itu adalah tuduhan yang tepat dari pihak penuntut atas kematian seseorang. Dan ada kecelakaan kendaraan segala medan, dan ada alkohol yang terlibat oleh orang yang mengendalikan kendaraan itu. Seringkali kita melihat hal ini, kendaraan segala medan memang tampak seperti mainan yang seru. Namun, itu bisa berakibat fatal, terutama jika alkohol dalam tubuh pengemudi sebanyak ini. Menurut Anda, kenapa jaksa baru mengajukan tuntutan padahal kecelakaan terjadi Mei lalu? Ya, dia baru didakwa pada Oktober ketika menyerahkan diri. Menurut Anda, kenapa tuntutan baru diajukan setelah sekian lama? Ya, itu aneh. Menarik juga. Kita belum dengar penjelasan kejaksaan. Kenapa? Seringkali ini berarti mereka sedang menunggu berbagai hasil tes keluar. Maksud saya, banyak laboratorium kejahatan negara bagian ini sedang menumpuk pekerjaannya dan benar-benar tertunda. Jadi seringkali, jika Anda seorang jaksa, Anda harus menunggu lama untuk mendapatkan hasil yang kemudian bisa Anda gunakan untuk mengajukan tuntutan pidana. Jadi, apakah mereka harus menunggu hasilnya? Ya, apakah mungkin mereka masih terus melakukan penyelidikan, wawancarai semua saksi dan orang yang hadir yang mungkin tahu sesuatu? Ya, semua hal itu mungkin saja, tapi seringkali penyebabnya sesederhana laboratorium forensik yang sedang sangat sibuk. Dan kamu tahu ya, aku ingin kembali ke poin yang baru saja kamu sampaikan di jawaban pertama, membicarakan tentang bagaimana kendaraan segala medan, meskipun terlihat seperti mainan yang menyenangkan, sebenarnya bisa menjadi kendaraan yang sangat berbahaya jika terjadi sesuatu padanya. Banyak orang tidak tahu kamu bisa terkena pelanggaran mengemudi di bawah pengaruh saat mengendarai kendaraan segala medan. Sebenarnya ada metode perangkuan untuk semua kendaraan bermotor yang punya mesin. Mengemudi di bawah pengaruh dapat menyebabkan kejahatan. Apa pendapatmu tentang orang-orang yang tidak menyadari bahwa mengemudikan kendaraan segala medan saat berada di bawah pengaruh juga bisa menjadi tindak kejahatan? Benar, kan? Jenis kendaraan apapun maksudku itu bisa saja. Kendaraan segala medan, bisa juga kereta golf, bisa juga perahu. Banyak orang tidak paham soal ini. Bukan hanya mobil, bukan hanya truk pickup. Kamu dapat mengendarai kendaraan bermotor di wilayah hukummu. Dan jika kamu mengonsumsi alkohol atau zat lain yang bisa memengaruhi kesadaranmu, kamu bisa dikenai tuduhan mengemudi di bawah pengaruh dan mengoperasikan kendaraan saat terpengaruh. Dan kamu tahu, kamu sering melihatnya sayangnya pada kendaraan segala medan karena kendaraan itu sering dikaitkan dengan acara rekreasi atau saat kamu sedang berada di jalur tertentu. Ini tidak seperti masuk mobil, menutup pintu, dan menyalakan mesin. Dan khusus dalam kasus ini, ketika kamu mendapatkan hasil tes, terlihat seperti berada di antara 0,1 dan 0,16. Sebagian besar negara bagian menetapkan batas legal mabuk saat mengemudi di 0,08. Jika kamu di 0,16 itu 2 kali batas legal. Jadi yang kita lihat di sini, tampaknya hasilnya kembali di antara 0,1 dan 0,16, di mana 0,1 itu sedikit di atas batas legal. 0,16 artinya 2 kali lipat. Ini menunjukkan kepada jaksa bahwa orang ini dipengaruhi sesuatu hingga menyebabkan kematian seseorang. Itulah mengapa Anda mendapatkan dakwaan pembunuhan dengan kendaraan. Jadi, ini akan menjadi contoh tragis tentang apa yang terjadi ketika Anda mencampurkan alat yang menyenangkan, seperti kendaraan, segala medan, dan alkohol. Tiba-tiba, seorang wanita malang meninggal, dan seorang pria menghadapi hukuman penjara lama akibat pilihannya, menurut jaksa penuntut. Ya, Destin, kita tahu kita pernah melihat kasus-kasus seperti ini dan kasus tragis seperti ini terjadi sebelumnya. Mungkin bukan wanita muda, bisa juga anak yang ada di kendaraan itu. Lalu terjadi kecelakaan dan tuntutan diajukan. Jadi bukan tidak mungkin kita pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Tapi aku penasaran, John. Menurutmu keluarga korban punya peran dalam keputusan tuntutan? Menurut GoFundMe, penyelenggara menyebut ini kecelakaan dan tampaknya tidak percaya dilakukan sengaja. Tapi apakah niat masih penting pada tahap ini? Ya, benar. Ya, sekali lagi, keinginan keluarga korban tentu saja akan dipertimbangkan oleh jaksa. Tapi pada akhirnya, dan dalam analisis terakhir, selalu jaksa yang membuat keputusan akhir. Meskipun mereka seharusnya mempertimbangkan keinginan keluarga korban, jaksa mungkin berkata,
Ya, tujuan kami adalah melindungi masyarakat. Kami punya target yang lebih besar, kami punya misi yang lebih besar daripada sekadar apa yang diinginkan keluarga. Seringkali jika keluarga memiliki hubungan baik dengan terdakwa atau ada koneksi di sana, mereka mungkin menginginkan sesuatu yang lebih ringan, mereka mungkin menginginkan keringanan hukuman. Namun, Anda juga harus yakin, biasanya ada proses perdata di balik kasus seperti ini. Jika orang yang mengemudikan kendaraan ini memiliki asuransi atau aset apapun, apakah itu terjadi di bawah permukaan? Itu cukup umum. Dan sekali lagi, dalam kasus khusus ini, kenyataan bahwa tidak satu pun dari kedua orang ini mengenakan perlengkapan pelindung apapun. Sebagai jaksa penuntut, Anda akan kembali ke fakta itu. Untuk menetapkan tingkat kecerobohan, diperlukan kondisi mental tertentu dari pengemudi. Jika Anda menuntut mereka, itu seperti, lihat, Anda sudah naik ke benda itu, Anda memiliki alkohol dalam tubuh, dan bahkan tidak memakai helm saat mengendarai kendaraan yang berbahaya. Jadi sekali lagi, keinginan keluarga bisa berperan dalam keputusan jaksa, tapi itu bukan faktor penentu. Apa pendapat Anda tentang pengacara pembela Julian yang mengatakan apakah alkohol terlibat atau tidak dalam kasus ini? Ini tidak bisa dihindari dan dia tidak melakukan kesalahan apapun. Selain itu dia juga terluka dalam kecelakaan ini. Bagaimana tanggapan Anda soal pengacara pembela yang menyebut ini tak terhindarkan? Ya, begini. Anda adalah seorang pengacara pembela dan Anda sedang melakukan pekerjaan Anda dan Anda mencoba menggambarkan sesuatu yang memang seperti itu. Jika Anda menggunakan kata tidak bisa dihindari, menurut saya Anda sedang membuka diri di sana. Mungkin itu pilihan kata yang kurang tepat. Karena hal seperti itu Anda tahu, sebenarnya bisa dihindari. Pertama, Anda memilih tidak minum alkohol jika memang demikian. Kedua, Anda memutuskan untuk tidak naik kendaraan segala medan bersama sahabat Anda, bersama pasangan Anda. Ketiga, Anda memilih tidak menggunakan perlengkapan pelindung. Keempat, Anda menyalakan mesin dan mulai berjalan. Jadi, Anda bisa menganalisisnya. Tapi pada akhirnya, itu adalah pengacara pembela yang melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Bahkan jika itu terkesan agak teatrikal. Dan apakah kamu melihat kasus seperti ini bahkan akan sampai ke persidangan? Kamu tahu, sulit untuk mengetahuinya sekarang. Tapi jika kamu menghadapi kasus pembunuhan kendaraan dan pembelamu adalah, kamu tahu, ada beberapa alasan mengapa ini bukan kejahatan. Maksudku, kamu mungkin tidak punya pilihan selain mencoba peruntungan di depan juri dan berharap ada seseorang yang bersimpati di antara mereka. Kepada apa? Kepada versi ceritamu? Karena ketika kamu membawa alkohol ke dalam kasus cedera serius atau pembunuhan, para juri tidak suka jika ada zat yang terlibat. Maksudku, jika itu memang kecelakaan. Kadang orang yang kecelakaan tetap bisa didakwa meski tidak mengonsumsi alkohol atau zat lain, sering terjadi seperti itu. Jaksa akan menuntut kasus berdasarkan hal-hal seperti mengemudi ugal-ugalan, bukan karena situasi pengaruh zat. Namun, dalam kasus ini, jaksa tampaknya yakin memiliki bukti pengaruh alkohol sebagai alasan utama kejadian ini. Dan itulah yang akan mereka jadikan argumen, apakah kasus ini akan dibawa ke persidangan atau tidak, apakah akan ada semacam kesepakatan pembelaan, masih ada jalan panjang ke depan dan itu masih harus dilihat nanti. Karena saya akan menanyakan pertanyaan saya berikutnya. Apakah menurut Anda jaksa penuntut memiliki kasus yang kuat di sini? Karena saya bisa melihat banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak pembela dalam kasus ini. Tapi menurut Anda mungkin jika jaksa penuntut menyajikan bukti ini kepada juri dengan apa yang kita ketahui sejauh ini, apakah mereka bisa membuktikannya tanpa keraguan yang masuk akal? Benar, yang perlu kita ketahui adalah apa saja keadaan misalnya yang menyebabkan tes alkohol itu dilakukan. Anda tahu bagaimana jaksa mendapatkan ini? Apakah lewat surat perintah penggeledahan? Apakah mereka mengambil sampel darah di rumah sakit? Laporan-laporan ini memuat banyak hal dan variabel berbeda. Jika Anda membela kasus ini, Anda ingin menantangnya di setiap langkah. Apakah tesnya dilakukan dengan benar? Apakah ada masalah dengan tes tersebut? Apakah orang-orang yang melakukan tes itu memang berkualifikasi? Apa saja indikator yang menunjukkan adanya gangguan? Dari mana alkohol masuk ke dalam tubuh pengemudi? Apakah ada saksi untuk itu? Jadi, jika Anda membelanya, Anda harus membedah setiap fakta yang akan disusun oleh jaksa. Namun yang terpenting, jika Anda membelanya, seranglah bukti ilmiah. Apapun yang mengarah pada kesimpulan bahwa ada kadar alkohol dalam darah antara 0,1 dan 0,16. Bagaimana mereka bisa sampai pada kesimpulan itu? Apakah ada sesuatu yang dimasukkan yang mungkin membuat tes itu tidak berfungsi, yang mungkin menimbulkan semacam masalah pada tes tersebut? Apakah orang-orang yang melakukannya memang berkualifikasi? Apakah laboratoriumnya berkualifikasi?
Apakah sampelnya diambil dengan benar? Ada banyak aspek berbeda yang harus dibahas jika Anda membela kasus ini. Dan kemudian kita punya sisi sebaliknya, di mana ada kemungkinan kasus ini bisa berakhir dengan kesepakatan pembelaan. Apakah Anda juga melihat kemungkinan itu terjadi untuk menghindari hukuman penjara? Ya, maksud saya, kesepakatan pembelaan bisa saja tanpa hukuman penjara. Dalam kasus hukuman mati, jaksa jarang menerima kecuali ada masalah serius pada kasusnya. Namun jika Anda membela, Anda akan terus menekankan gagasan tersebut dan ingin meminimalkan risikonya. Apakah mereka pernah mengalami ini sebelumnya? Jika ini situasi menyimpang dan baru terjadi, sebelumnya tidak pernah bermasalah atau membuat keputusan buruk. Itu tentu saja akan membantu pihak pembela, tentu saja jaksa penuntut, sekali lagi mereka akan fokus pada hal itu. Ini adalah seorang wanita muda yang tidak bersalah, korban. Dan jika terdakwa, menurut mereka, jika dia tidak mengonsumsi alkohol dan mengendarai kendaraan bermotor, maka kita akan berada dalam situasi yang berbeda. Pihak pembela akan menyatakan bahwa apapun yang terjadi terkait naik kendaraan dan konsumsi alkohol tetap relevan. Orang di daerah itu tahu rasanya saat rusa melintas di jalan. Kalau kamu tinggal di daerah ada rusa, kamu pasti tahu itu sering terjadi. Secara tragis, jika tidak ada rusa, dua orang ini mungkin masih hidup hingga kini. Alkohol tidak akan jadi masalah atau memicu tuntutan apapun. Tapi terutama di wilayah yurisdiksi tersebut, kenyataan bahwa rusa memang sering berlari ke jalan dan bisa sulit untuk menghindarinya. Itu akan menjadi sesuatu yang ingin ditekankan oleh pihak pembela karena mereka akan berargumen bahwa ini adalah kecelakaan tragis. Memang bisa saja ada alkohol di tubuh, tapi tak ada yang bisa memprediksi seekor rusa tiba-tiba berlari di depan Anda, meski banyak rusa di sini. Jadi pihak pembela akan ingin menekankan betapa tidak terduganya kejadian ini. Kita akan lihat bagaimana hal ini berkembang. Dan kita akan lihat apakah ini bahkan sampai ke titik di mana kasus ini benar-benar dibawa ke persidangan dan dihadapkan ke juri. John Day, terima kasih atas wawasan Anda tentang kasus ini dan waktu yang Anda luangkan hari ini. Senang bertemu dengan Anda, terima kasih. Julian Fleming dijadwalkan kembali ke pengadilan pada 22 Oktober. Itu saja untuk episode ini, tonton episode lain di YouTube The Law and Crime. Tapi untuk sekarang saya Elizabeth Miller dan inilah Inside the Crime.